Undang-undang TNI yang baru saja disahkan, Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Sistem Ketenagakerjaan, itu bukanlah hal yang baru bagi kita, kawan-kawan. Negara yang berwatak kapitalistik dan neoliberal senantiasa tidak akan pernah melahirkan kebijakan yang berniat untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia, yang sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi hak-haknya. Betul tidak, kawan-kawan? Sekali lagi, itu bukanlah hal yang baru. Iya, selanjutnya orasi dari Bang Riyadi dari perwakilan masyarakat sipil. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, meskipun kita mahasiswa Gen Z yang tidak memiliki memori atas kejadian tahun 98, tapi kita tidak buta akan sejarah, kawan-kawan. Kita tidak buta akan penderitaan mereka di tahun 98, kawan-kawan. Hari ini Dewan Perwakilan Rezim telah melecehkan para aktivis, telah melecehkan kami yang telah memperjuangkan, para pendahulu kita telah memperjuangkan mengubur dui fungsi TNI, kawan-kawan. Kawan-kawan, maukah kalian semua bangun tidur di pagi hari merasakan apa yang mereka rasakan dahulu, kawan-kawan? Saya tanya sekali lagi, apakah kalian mau merasakan sakit yang mereka rasakan? TNI bersama rakyat, kita bersama rakyat, kawan-kawan. RUU ini disahkan tidak lebih dari 2 minggu. Rapat pada hari Sabtu, orang lain istirahat, mereka rapat. Weekend tidak rapat. Apa itu maksudnya, kawan-kawan? Apa urgensinya? Kawan-kawan, sekarang adalah tugas kita, kawan-kawan. Tetap sebarkan masyarakat ini kepada masyarakat, semangat ini, kawan-kawan. Tetap sebarkan. Buktikan bahwa kita tidak buta politik, kawan-kawan. Buktikan bahwa politik akan terkena dampaknya pada semuanya, kawan-kawan. Kawan-kawan semua, tetap semangat kalian untuk melakukan aksi bahkan sampai malam tiba, kawan-kawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan sipil kita. Baik, selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari Kesatuan Perjuangan Rakyat, kawan Martin, bisa menyampaikan orasi politiknya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namaste, salam kebajikan, As, Yahuhu, Horas Mojua-Jua untuk kita semua. Hidup rakyat,
Hidup rakyat! Hidup rakyat! Masih semangat kawan-kawan? Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Martin dari Kesatuan Perjuangan Rakyat. Sebelumnya kawan-kawan, yang mau aku sampaikan sebenarnya adalah kegelisahan sejak lama. Sebenarnya apa makna kedaulatan di negeri ini? Sebenarnya, sejatinya, apa makna demokratik di republik ini kawan-kawan? Apa makna dari rakyat yang berdaulat jika kita rakyat masih saja mempercayakan nasib kita kepada perwakilan rakyat yang ada di republik ini, sementara sudah banyak bukti, sudah banyak sejarah yang membuktikan bahwa wakil-wakil rakyat kita tidak lebih adalah babi-babi yang hanya senang beternak diri, memperkaya diri di gedung binatang sana. Betul tidak kawan-kawan? Apa makna demokrasi di republik ini jika rakyat tidak benar-benar tegak berdiri sebagai umat yang berdaulat di republiknya sendiri kawan-kawan? Sejatinya demokrasi di Indonesia ini adalah demos minus kratos. Betul tidak kawan-kawan? Kekuasaan tanpa rakyat itu bukanlah kedaulatan rakyat. Betul tidak kawan-kawan? Dan yang pertama juga yang mau aku sampaikan adalah, terlepas dari apapun kebijakan yang dilahirkan melalui gedung binatang di belakang kita ini, gedung binatang di depan kita ini kawan-kawan, apapun kebijakan yang dilahirkan dari kandang hewan ini, kita sama-sama sudah tahu bahwa setiap kebijakan itu tidak pernah berniat untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia. Betul tidak kawan-kawan? Pertanyaannya adalah, tapi ini mohon maaf, tapi kupikir perlu untuk disampaikan. Kenapa pemerintah kita dalam kurun waktu 10 tahun belakangan, 15 tahun belakangan, 20 tahun belakangan semenjak Orde Reformasi Tegak sangat-sangat leluasa melahirkan segala macam bentuk regulasi dan kebijakan yang liberal, yang kapitalistik, yang sama sekali tidak bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia? Kenapa penguasa kita sangat leluasa membuat undang-undang A, membuat undang-undang B, melahirkan kebijakan A, B, C kawan-kawan? Mohon maaf sekali lagi, ini adalah otokritik untuk kita semua, bahwa kenapa kekuasaan di republik ini bisa leluasa melahirkan kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, yang sangat-sangat mendukung neoliberalisme dan praktek-praktek kapitalisme, adalah karena kelemahan gerakan rakyat itu sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Kupikir ini harus kita sadari bersama-sama dan menjadi otokritik untuk kita semua. Kenapa itu terjadi? Kenapa pemerintah kita bisa sangat leluasa melahirkan undang-undang anti rakyat? Karena apa? Bangsa kita masih banyak orang-orang yang kepalanya masih bisa dibeli dengan uang untuk turun ke jalan oleh kepentingan elit-elit politik. Betul tidak kawan-kawan? Bahwa bangsa kita masih banyak orang-orangnya yang kepalanya bisa dibeli untuk memilih babi-babi yang ada di kandang hewan di belakang kita kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Undang-undang TNI yang baru saja disahkan, Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Sistem Ketenagakerjaan, itu bukanlah hal yang baru bagi kita kawan-kawan. Negara yang berwatak kapitalistik dan neoliberal senantiasa tidak akan pernah melahirkan kebijakan yang berniat untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia, yang sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi hak-haknya. Betul tidak kawan-kawan? Sekali lagi, itu bukanlah hal yang baru. Ditambah lagi,
bukanlah hal yang baru juga. Beratus juta kali, beribu kali sumpah serapah kita, caci maki kita sampaikan, hujatan kita sampaikan itu kepada elit-elit penguasa di Republik ini. Itu bukanlah hal yang baru, betul tidak kawan-kawan? Tapi apa yang kita dapatkan bukanlah hasil yang seperti kita inginkan, melainkan kita ketika sumpah serapah kita sampaikan, ketika caci maki kita sampaikan, kita justru ditumpas, kita justru dituduh melawan hukum. Betul tidak kawan-kawan? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Maka ke depan tidaklah cukup hanya sumpah serapah dan caci maki yang kita sampaikan kawan-kawan. Kedepannya penting bagi kita melihat kenyataan sekarang bahwa negara kekuasaan yang semakin kuat dengan kebijakan-kebijakannya yang masih saja menjadi anjing penjilat pantat kaum modal. Penting bagi kita untuk memperkuat kesatuan dan persatuan rakyat, di mana ke depan perjuangan rakyat tidak lagi harus menyampaikan, tidak hanya menyampaikan sumpah serapah dan caci maki kita, tapi harus mencapai kemenangan yang sejati, yaitu kekuasaan rakyat. Betul tidak kawan-kawan? Apakah itu sulit kawan-kawan? Sulit, sangat sulit, di mana orang-orang, di mana bangsa kita kepalanya masih bisa dibeli, harga dirinya masih bisa dijual menjadi pelacur-pelacur intelektual gerakan. Betul tidak kawan-kawan? Itu sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi sesuatu yang sulit bukanlah hal yang mustahil. Dia hanya sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan, tetapi bukan berarti tidak bisa kita wujudkan, yaitu persatuan besar, persatuan nasional rakyat Indonesia, supaya kita menjadi kekuatan politik yang mampu bertarung di panggung kekuasaan. Agar apa kawan-kawan? Perjuangan rakyat ke depannya adalah berkepentingan untuk mencapai kemenangan sejati, yaitu rakyat yang berkuasa. Karena apa? Kedaulatan rakyat tidak akan pernah terwujud sepanjang kita masih menitipkan nasib kita kepada babi-babi yang suka beternak dan memperbesar perut mereka sendiri yang ada di gedung, di kandang hewan di belakang kita. Betul tidak kawan-kawan? Mohon maaf, mungkin bahasaku dari tadi terkesan kasar. Betul tidak kawan-kawan? Tapi bahasa kasar dari rakyat masih jauh lebih baik ketika bahasa itu mewakili kenyataan-kenyataan sosial yang ada. Betul tidak kawan-kawan? Kurang rapi apa orang-orang yang di dalam gedung sana kawan-kawan? Semuanya menggunakan jas, semuanya menggunakan sepatu pantofel. Betul tidak kawan-kawan? Duduk di sofa, duduk di kursi empuk ruangan ber-AC. Betul tidak kawan-kawan? Di dalam sana kurang santun apa orang-orang itu berbahasa. Betul tidak kawan-kawan? Tapi sopan santun yang mereka tunjukkan sama sekali adalah sopan santun untuk mengabdikan diri menjadi anjing penjilat pantat kapitalis, menjadi anjing penjilat pantat dan komparador kaum modal. Hidup rakyat! Sekali lagi, kami dari Satuan Perjuangan Rakyat menyerukan, mari ke depannya sama-sama kita ikhtiarkan, kita catat dalam diri kita masing-masing bahwa persatuan adalah jalan bagi rakyat untuk berkuasa. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih.